ini kami dari kelompok ilustrasi akan mempresentasikan tentang ilustrasi. Nama saya Haris Subdemovit dan ini teman saya. Nama saya Ibro Muhammad Ketiga. Saya Jara Nabila absen 6. Saya Firina Faismanita absen 1. Saya Haris Subdemovit absen 3 akan menjelaskan pengertian ilustrasi dan jenis-jenis ilustrasi. Pengertian ilustrasi. Kata ilustrasi berasal dari bahasa Latin yakni illustrare yang berarti menjelaskan atau menerangkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, ilustrasi merupakan gambar, foto, lukisan untuk menjelaskan paparan halaman, isi suatu buku atau karangan dan sebagainya. Menurut para ahli menyatakan bahwa ilustrasi adalah sebuah gambar yang melukiskan tujuan tentunya seperti contoh pada cerpen. Menurut para ahli lainnya juga berpendapat bahwa ilustrasi adalah sebuah gambar yang berkaitan dengan seni rupa. Menurut Martha Thomas dalam Sofian 1994, pengertian ilustrasi adalah suatu karya seni yang mengambil inspirasi dari karya kesutraan untuk menghiasi naskah dan membantu menjelaskan cerita atau mencatat peristiwa. Jenis-jenis ilustrasi. 1. Ada ilustrasi kartun. Ilustrasi gambar kartun yaitu ilustrasi berupa gambar lucu manusia, hewan, tumbuhan, dan benda mati yang digunakan untuk melengkapi suatu cerita. Beberapa contoh gambar kartun yaitu komik strip, gag kartun, dan kartun editorial. Yang kedua ada ilustrasi karikatur. Ilustrasi gambar karikatur yaitu gambar atau penggambaran suatu objek konkret dengan cara melebih-lebihkan ciri khas objek tersebut. Kata karikatur berasal dari kata Italia caricat yang berarti memberi muatan atau melebih-lebihkan. Yang ketiga ada ilustrasi naturalis. Ilustrasi naturalis yaitu gambar ilustrasi yang bentuk dan warnanya sesuai dengan kenyataan yang ada di alam tanpa penambahan dan pengurangan. Saya Jara Nabila absen 6. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai ilustrasi. Yang keempat yaitu ilustrasi karya sastra. Ilustrasi gambar karya sastra digunakan sebagai media perlengkapan untuk menekan pentingnya karya sastra. Karya sastra dapat berbentuk cerpen, sajak, dan puisi. Karena karya sastra memberikan presentasi berorientasi konten dari contoh karya sebagai seni. Pengguna gambar contoh dalam karya sastra dapat membangkitkan minat pembaca. Ilustrasi vignette. Ilustrasi vignette adalah gambar yang disiapkan untuk memuat narasi lebih bermakna. Hal ini digunakan pada saat kalian memiliki gambar yang dapat mendefinisikan narasi yang dimaksud dengan menyisipkan untuk mengisi ruang kosong di atas kertas yang berisi narasi. Yang keenam, ilustrasi buku pelajaran. Gambar ilustrasi buku pelajaran adalah jenis lukisan teladan yang menjelaskan teks dan peristiwa, baik secara ilmiah maupun dalam bentuk gambar parsial. Jenis gambar contoh buku teks berupa gambar alam, bagan, dan foto. Kemudian ada fungsi-fungsi ilustrasi. Yang pertama, fungsi deskriptif. Fungsi deskriptif berarti bahwa gambaran ilustrasi menggantikan penjelasan verbal tertulis atau berbagai tulis. Ilustrasi yang hidup ini memudahkan dan mempercepat seseorang untuk memahami sebuah tulisan secara menyenangkan. Yang kedua yaitu fungsi kuantitatif. Fungsi kuantitatif berarti fungsi gambar ilustrasi yang menguraikan data statik seperti bagan, grafik, tabel, dan foto, serta memudahkan seseorang untuk membaca dan mengolah data kuantitatif yang diperoleh dari pengamatan, survei, eksperimen, maupun berbagai macam penelitian lainnya. Saya Firina Faismanita akan melanjutkan presentasi mengenai fungsi ilustrasi. Yang ketiga, fungsi ekspresif. Fungsi ekspresif berarti bahwa ilustrasi dalam menggambar membantu teks untuk mengekspresikan emosi, situasi, atau konsep yang abstrak atau sulit dipahami, menjadikannya lebih
terarah, berani, dan konkret. Contohnya, fungsi ekspresi adalah ekspresi seperti kebahagiaan, kemarahan, atau kesedihan. Yang keempat, kesedihan struktural. Fungsi struktural dari gambar ilustrasi adalah untuk memberikan rincian bagian dari suatu objek atau sesuatu yang lain. Dalam hal ini mungkin tidak mudah untuk menjelaskannya karena merinci sistem atau proses dan mudah untuk dipahami dan dianalisis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur ilustrasi. Yang pertama, unsur manusia. Untuk menggambarkan ilustrasi manusia, kalian perlu memahami dan menguasai proporsi dan anatomi tubuh manusia, baik orang dewasa maupun anak-anak. Proporsional adalah perbandingan sebagian atau bagian dengan seluruhnya. Anatomi adalah letak tulang dan otot yang menentukan cembung utama, sekunder, dan cepu, atau apakah menonjol atau tidak. Tubuh manusia yang menentukan bentuk secara keseluruhan. Yang kedua, unsur hewan. Unsur ilustrasi hewan tidak jauh berbeda dengan unsur ilustrasi manusia. Dalam hal ini, kalian harus menguasai proporsi dan anatomi. Jenis dan bentuk hewan dapat dikelompokkan menjadi hewan darat, udara, dan laut. Saya Ibra Ukama absen 5 akan mempresentasikan tentang unsur-unsur ilustrasi dan langkah-langkah membuat ilustrasi. Yang ketiga, unsur tanaman. Ada 2 cara untuk menggambar ilustrasi berbagai jenis tanaman. Artinya menggambar tanaman secara sederhana dan lengkap saat menggambar ilustrasi tanaman sederhana. Tanaman tidak digambar secara detail, tetapi hanya berupa gips dalam bentuk tanaman. Gambar lengkap ilustrasi tanaman dirinci dan perbagian digambar dengan hati-hati. Nomor 4, unsur objek lain. Unsur objek lain adalah berbagai macam objek alam, objek buatan, dan objek imajinasi manusia. Semua jenis objek yang digambarkan dalam gambar ilustrasi ini biasanya hanya digunakan sebagai tambahan atau dekorasi pada gambar. Langkah-langkah membuat ilustrasi. 1. Membuat sketsa. Pada tahapan ini, gambar akan dibuat dengan cara menggunakan kertas putih yang dimana akan sesuai dengan konsep hingga ide yang dimana akan diciptakan. Kedua, menciptakan berbagai macam sketsa pada handphone. Dalam hal ini, hasil gambar yang berada di sketsa akan dilakukan scanning untuk dapat ditampilkan ke dalam layar handphone untuk dapat menjadi pola dari gambar. Yang ketiga, melakukan penggambaran digital dengan aplikasi pengolah gambar seperti Macromedia, Flash, Corel Draw, Adobe Illustrator, Canva, dan lain-lain. Setelah gambar dilakukan, import ke dalam aplikasi untuk dapat dilakukan penggambaran dengan cara membuat sketsa digital. 4. Melakukan pewarnaan daripada ilustrasi. Setelah sketsa digital selesai dilakukan, maka lakukan pewarnaan pada gambar yang akan dibuat. 5. Menciptakan berbagai detail dari ilustrasi. Setelah dilakukan pewarnaan, lakukan pembuatan detail sehingga ilustrasi yang dibuat akan menjadi lebih detail, seperti menambahkan bayangan dan sebagainya. Terima kasih.